Patut berbangga, Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Salah satunya primata terbesar di Asia, orangutan. Ada dua jenis orangutan, yakni mawas yang habitat aslinya di Pulau Sumatera, dan orangutan Borneo dari Pulau Kalimantan. Sayangnya populasi satwa asli Indonesia ini kian terancam. Data World Conservation Union menyatakan populasi orangutan Borneo termasuk kategori terancam punah. Diperkirakan jumlahnya sekitar 12.000 ekor. Sementara orangutan Sumatera jumlahnya hanya sekitar 7.000 ekor, masuk dalam kategori kritis. Kondisi ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari habitatnya yang terganggu akibat perubahan fungsi hutan, hingga maraknya perburuan liar. Umumnya orangutan ditangkap lalu diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan. Melihat kondisi ini, berbagai organisasi giat suarakan pelestarian orangutan, termasuk Center for Orangutan Protection. Sejak 2012 lalu rutin menggelar Sound for Orangutan. Ya, tadi kita sudah mendengar rumah harmoni dari orangutan dan sini sudah hadir juga ada Yosua. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Ada Yosa, ada Dinda, dan juga ada Mbak Opi yang tadi sudah nyanyi Rumah Harmoni. Tapi kalau tadi kan kita mendengarkan lirik Rumah Harmoni itu ya nih, berasanya adem. Pengen rumah kita tuh apa ya? Ya itu sama-sama, semuanya asas gotong royong, seimbang juga, lestari juga. Hidup memang harus seimbang biar nggak ada konflik. Itu dia. Jadi maknanya kena kemana-mana ya, kena ke politik, kena ke ini juga. Dan harusnya Indonesia juga seperti itu. Setuju. Harapannya. Rumah harmoni kayaknya seperti Indonesia nih, rumah harmoni. Amin ya. Iya, amin. Nah, ini terkait tentang orangutan nih ya, Yosa. Ini sebenarnya apa yang diangkat kasus belakangan yang mengkhawatirkan dari orangutan sendiri? Banyak banget ya kasus-kasus akhir ini tuh yang terjadi gitu di Kalimantan dan Sumatera, apalagi penjualan perdagangan satwa. Terus udah gitu konflik antara human dan satwa liar itu paling sering juga sih. Yang kondisinya terkini misalnya ada nggak sih data-datanya Terakhir gitu? Ada sih, terakhir kita dari Center for Orangutan Protection itu menangani kasus yang di Kalimantan Timur itu Mei. Dia itu konflik antara buruh sawit dengan orangutan yang masuk ke wilayah tersebut gitu loh. Nah, akhirnya mereka si orangutan tersebut juga mencoba untuk melawan sehingga dia mendapatkan jahitan, giginya patah dan segala macam gitu. Tapi itu memang tidak bisa dihindari lagi karena di sekitarnya pun juga sudah tidak ada sumber makanan buat dia gitu loh. Jadi otomatis dia masuk ke sawit, ke pemukiman, ya konflik dengan manusia tersebut gitu. Ini kalau dari Center of Protection mungkin yang dilakukan sendiri apa kegiatan-kegiatannya? Kegiatan kita banyak, mulai dari edukasi, mulai dari rilis, mulai dari rescue dan udah gitu rehabilitasi dan segala macam. Yang diedukasi siapa? Yang diedukasi kebanyakan itu anak-anak. Anak-anak dan penduduk setempat juga gitu. Oke. Nah, Mbak Opi sendiri keterlibatannya terhadap Sound of Orangutan, Sound of for Orangutan? Saya memang nanti nyanyi ya kan. Ini kan sebetulnya kita sedang mengumpulkan donasi gitu kan. Betul. Jadi kemudian diajaklah para musisi yang mungkin peduli ya. Kebetulan saya memang punya lagu tentang orangutan, rumah orangutan. Saya sedang membuat CD dan buku buat anak. Jadi ini adalah yang kedua. Yang pertama tahun 2012, saya bikin buku dan CD tentang bumi, tentang global warming gitu kan. Kemudian yang sekarang tentang hutan dan tentu saja makhluk yang ada di dalamnya orangutan untuk anak-anak. Saya kepingin anak-anak kemudian dari dini punya rasa empati dan simpati terhadap makhluk lain. Salah satunya adalah orangutan. Ya, baik. Gitu. Nah, ini kan kalau tadi dari Center of Protection memang mereka sangat care untuk orangutannya sendiri. Dari Mbak Opi juga menjadi artis salah satu yang mendukung. Pelestarian dari orangutan. Nah, ini kan ada namanya konser Sound for Orangutan. Ini apa, konser apa, sudah berapa lama dilaksanakan? Mungkin Dinda bisa kasih tahu ke kita. Kalau konser for Orangutan Protection itu, Sound for Orangutan Protection itu sudah ada dari tahun 2012. 2012, oke. Ya, itu awalnya dari tahun 2012 dan tahun ini
ini penyelenggaraannya ketiga. Yang ketiga Ya. ya. Nanti diselenggarakannya kapan tuh konsernya? Tanggal 18 Oktober di Rolling Stone Cafe. Oke, berarti itu kayak konser aja, konser amal seperti itu ya. Ya. Kita bisa datang, ada pendaftarannya mungkin masuk berapa gitu? Untuk donasi tiketnya itu 100.000. Oke. Terus bisa di on the spot ataupun online. Bisa dicek di Twitternya di @sound4orangutan. Sound 4 orang utan, ya. Sound Sound 4 4 orang utan, ya. Dan itu nanti hasil donasinya akan disumbangkan untuk Center Ya. for Orang Utan. Dan ini yang terlibat tidak ada bayaran sama sekali. Memang kita bergerak, itu dia sekali lagi bergerak dengan nurani. Hati nurani. Iya, Oke, Mbak Opi sendiri dengan teman-teman ini kemudian melihat populasi orang utan dan kondisi yang terjadi belakangan ini bagaimana, Mbak Opi? Iya, sangat memprihatinkan ya beberapa tahun terakhir, apalagi kalau sekarang ada Twitter ya, media sosial itu gampang sekali kita bisa dapat berita-berita atau informasi tentang orang hutan ya kan, yang misalnya deforestasi gitu kan, kemudian dampaknya buat orang hutan tidak punya rumah tinggal dan tidak punya tempat untuk makan, akhirnya masuklah ke pemukiman gitu kan, atau sawit, sehingga terjadi konflik kan kayak gitu. Jadi sebetulnya keprihatinannya juga semoga ada regulasi supaya tidak membabat hutan. Itu kan rumah orang hutan. Yes, penting Itu sekali. habitat utamanya. orang jadi ganggu ya. Betul. Nah, ini kembali lagi ke konsernya, berarti nanti tanggal 18 Oktober itu ada target kan pengumpulan. Kalau tahun lalu bisa 26 juta ya terkumpul. Tahun ini targetnya berapa? Sebenarnya sih untuk target kita nggak begitu memasang target, yang intinya tujuan dari konser ini tuh penyadar tahuan gitu, sadar, yang datang tuh sadar kalau emang orang hutan itu butuh bantuan manusia gitu untuk lepas dari segala kekejaman satwa kayak gitu. Selain Mbak Opi, nanti artisnya ada siapa lagi? Ada Payung Teduh, ada J-Flow, ada Banda Neira. Kayaknya dia tuh seneng banget ya ada Banda Neira. Itu saya pernah kesana, itu cantik sekali. Interaktif, pokoknya nanti acaranya ya sebisa mungkin menggalang dana juga, tapi yang paling penting orang aware ya. Karena di sini juga ada edukasi di situnya kita selipkan juga, jadi orang-orang bisa tanya jawab di situ, terus melihat apa yang terjadi dan segala macam, pemutaran videonya juga. Dan ini loh, orang hutan tuh cuma adanya di Indonesia dan di Malaysia ya kan, jadi native animals ya kan. Banyak di Indonesia dibanding kali itu dia dan mulai Malaysia. langka. Itu dia, jadi penting sekali nih. Kalau gitu, ya kalau gitu terima kasih teman-teman untuk sharing. Kali ini kita akan mendengar dulu lagu Yes, rumah orang utan. Orang Utan. Yes, sekarang. Dari Mbak Opi Andaresta yang juga ini benar-benar menyuarakan mengenai bahaya dari orang Utan yang perlu kita jaga ya, melestarikan. Betul. Dengarlah kisah sedih temanku orang utan. Rumahnya di hutan, makannya di hutan. Pohon-pohon habis ditebang, hutannya hilang. Rumahnya pun hilang, hidupnya terancam. Oh, 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 oh. Temanku orang hutan sedih bukan kepalang, tak tahu kemana, tinggal di mana. Hatinya luka kecewa pada manusia yang menghancurkan tempat tinggalnya. Oh, 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 au. Dia juga
orang utan sedih bukan kepalang, tak tahu kemana, tinggal di mana. Hatinya luka kecewa pada manusia.